Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Teman-teman mahasantri Pondok Pesantren Luhur Ciganjur yang saya hormati, dan para santri online yang berkenan mampir di channel kita ini yang saya muliakan. Alhamdulillah kita bisa kembali belajar bersama kitab Hasan Hanafi yang berjudul At-Turas wa Tajdid. Di pertemuan ke-12 ini kita akan membahas halaman 22 baris ke 2, 3, 4, 5 ke-6 ya. Wahadza la ya'ni. Temanya utamanya di sini adalah tentang peradaban Islam, pluralitas peradaban Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bid-dharaini amin. Wa hadza la ya'ni, hal ini tidak berarti anna usuladdin wahidatun, bahwa pokok-pokok agama, usuluddin atau ilmu tauhid, ilmu kalam itu wahidatun, satu, tunggal, fi kulli zamanin wa makanin, di semua waktu dan tempat. La tataghayyaru, tidak berubah. Wa illa, jika tidak demikian, artinya jika usuluddin itu satu ya, tidak berubah, kholatna bainal usuli wal furu'i, maka kita akan mencampur adukkan antara yang pokok dan yang ranting ya, cabang-cabang. Wa bainad dini wal fikhi, dan akan mencampur baurkan antara agama dan pemahaman agama. Ini menarik ya. Hanafi bilang usuluddin, ilmu kalam atau ilmu tauhid itu tidaklah satu di semua ruang dan waktu. Artinya beda ruang, beda waktu. Usuluddin, teologi Islam itu qad tataghayyar, bisa berubah. Kenapa? Karena memang ada yang tetap dan ada yang berubah. Ada as-sabit wal mutahawwil. Teologi pada titik tertentu adalah pemahaman tentang Tuhan ya. Dia bukan agama itu sendiri. Dia hanya cabang dari agama. Nah, kalau kemudian kita menganggap teologi itu satu untuk selamanya, maka menurut Hasan Hanafi itu kita justru tidak paham mana agama dan mana pemahaman agama. Teologi hanya bagian dari, dalam tanda kutip, fikihnya di sini bukan fikih berarti hukum agama ya, pemahaman agama. Enggak. Fikhun lugotan kan apa? Al-fahmu ya. Artinya apa? Kalau ada perbedaan teologis, ya tidak berarti beda agama, maksudnya gitu loh, ya kan? Karena tadi teologi itu bisa beda di ruang dan waktu. Beda fikih, beda mazhab fikih kan tidak berarti beda agama kan? Nah ini juga sama menurut Hasan Hanafi, berbeda teologi. Misalnya gini lah, orang Wahabi itu kan cenderung tajsim ya, antropomorfisme ya, menganggap Tuhan punya mata, punya tangan, punya wajah. Nah, Mas Dayat paham lah itu, alumni sono ya. Tapi apakah dengan demikian kita katakan itu mereka non-Islam? Kan ya enggak juga. Atau sebaliknya, mereka kalau ketemu dengan kita yang tidak mujassim tadi, ya tidak layak untuk mengatakan bahwa kita itu non-muslim.
Ya, cuma beda aja. Ini berlaku untuk tadi kalau ada yang ngaku Mu'tazilah, ya dia tetap muslim. Jadi tidak melulu bahwa orang beragama Islam itu harus Asy'ariyah. Ketika ada yang Mu'tazilah itu seolah-olah bukan Islam itu. Atau tadi Syiah seolah-olah hanya Sunni yang sungguh-sungguh Islam. Ketika ketemu orang Syiah seolah-olah itu sudah di luar Islam. Itu enggak paham tentang perbedaan mana agama dan mana pemahaman agama. Ya. Oke, kita lanjutkan. Fatauhidu sabitun. Teologi, tauhid, ilmu kalam, usuluddin itu sabit, tetap memang. Walakin takhtalifu aujuhu fahmihi. Tapi cara pemahamannya beragam. Tibqan lihajatil asri, sesuai dengan kebutuhan zaman. Kita semua umat Islam pada dasarnya tadi misalnya yang paling ekstrim lah ya, antara orang yang kita hadapi lah ya, orang Wahabi dengan kita, itu ya memang beda cara pandangnya tentang Tuhan tadi ya. Kita tidak akan mengatakan bahwa Tuhan itu punya wajah, tidak akan mengatakan bahwa Tuhan itu bersemayam dan menempati satu ruang. Tapi pada prinsipnya tauhidnya sabit, yaitu sama-sama mengesahkan Tuhan, semacam itu. Tauhidnya sabit, tapi cara memahami tentang Tuhan, nah itu beda. Sesuai dengan kondisi zaman ini Hasan Hanafi. Di pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang kenapa sih teologi Islam klasik itu fokus pada penauhidan Tuhan. Alasannya apa? Karena Islam itu adalah peradaban baru yang muncul dari Jazirah Arab yang nggak punya apa-apa, orang Badui. Sementara di Persia peradaban sudah sedemikian dahsyat dan cenderung politeis kan? Politeis. Itu ke kanan Persia. Ke kiri ada Mesir ya. Mesir juga sempat hebat sedemikian rupa, juga cenderungnya politeis. Naik ke atas ada Romawi, Romawi juga sama, cenderungnya politeis. Nah, Islam sebagai agama monoteis yang perlu memperkenalkan diri itu memiliki kebutuhan untuk membela, mempertahankan dan memproklamirkan pengesaan Tuhan. Jadi emang kebutuhan zaman saat itu. Ketika ngomongin soal tadi ya, mau tanzih maupun tajsim itu sama itu. Ya. Intinya pengesaan Tuhan juga sama. Tapi kemarin di pertemuan yang lalu sudah dijelaskan bahwa Hanafi bilang sekarang nih kebutuhannya beda deh. Sekarang kebutuhannya bukan lagi mengesahkan Tuhan gitu. Pengesahkan Tuhan udah selesai. Tapi menghadirkan Tuhan ke kehidupan real, nah itu yang perlu katanya gitu. Jadi Tuhan tidak hanya diesahkan kemudian dipuja-puja dan di sana. Itu udah selesai. Kita semua muslim kok. Kemudian umat Islam sudah nyebar di mana-mana, baik di negara maju maupun negara berkembang, ya. Hampir semua benua ada umat Islam. Jadi sudah bukan hal yang relevan lagi. Tapi tadi yang kita perlukan adalah menghadirkan menghadirkan Tuhan di kebutuhan konkret. Ya, misalnya tadi bagaimana cara teologis ya, metode teologi untuk menjawab persoalan lingkungan hidup misalnya gitu. Kan itu nggak cukup pengesaan Tuhan. Apa ini? Bagaimana jawaban teologis tentang apa ya misalnya? Tentang kalau di Arab itu tentang penjajahan ya. Penjajahan gimana nih? Kalau zaman
klasik justru umat Islam yang menjajah ya. Sementara sekarang dijajah nih. Nah, ini problem teologisnya beda. Tadi yang dikatakan tauhid itu satu, mengesahkan Tuhan udah oke. Tapi cara untuk mengungkapkan keesaan Tuhan itulah yang berbeda sesuai dengan kebutuhan zaman. Wa huriyatul insani wa aklihi wa mas'uliyatihi thabitatun aidon. Kebebasan manusia, akal manusia, dan tanggung jawab manusia itu juga sama seperti tauhid tadi, thabitah, menetap. Walakin tahtalifu turuku mumarosatiha, tapi cara untuk mempraktekkan kebebasan, rasionalitas, dan tanggung jawab manusia itu beda. Min asrin ila asrin, dari satu era ke era lain. Wa min bi'atin ila bi'atin, dari satu lingkungan ke lingkungan lain. Wa min wad'in ijtima'iyyin ila wad'in ijtima'iyyin ahor, dari situasi sosial tertentu ke situasi sosial yang lain. Oke, tadi pada dasarnya kita percaya bahwa manusia itu perlu kebebasan ya. Kayak di Islam itu kan, Islam itu sebenarnya mendorong kita bebas atau tidak bebas sebenarnya. Hatta fikih pun cenderungnya apa? Kita bebas atau terpenjara? Terpenjara. Masa sih? Ketika sudah milih, Pak. Kecenderungannya kita hur, Mas. Bebas dong. Karena aturan-aturan itu kan biasanya lebih berlaku bagi orang yang akil, baligh, dan hur kan. Bebas itu, orang bebas. Akil, nah tadi loh. Akil, baligh, ya kan. Dorongan Islam itu orang yang mukallaf itu harus akil. Artinya Islam sendiri itu menghormati kondisi rasional. Akil, baligh, ya kan. Baligh itu nanti urusannya juga dengan kedewasaan. Kedewasaan ada urusannya dengan cara berpikir, cara bertindak. Nah, tapi tadi tahtalifu fi asrin ila asrin. Rasionalitas, kebebasan rasional, kebebasan manusia itu beda waktu, beda wacananya loh. Contoh misalnya gini. Di zaman Ibn Rushd, juga zamannya kalau di Eropa Kristen itu zamannya Aquinas. Kebebasan rasional, kebebasan pikiran, kebebasan manusia itu saat itu paling banter didorong sampai batas gini loh. Bahwa filsafat itu apa kalau Ibn Rushd itu? Saudara sesusuan agama. Nah ini kan. Itu aja udah dianggap sebagai berani ya gitu. Zaman itu loh Mas. Bahwa ada kebenaran, jalur kebenaran tidak hanya agama. Filsafat pun bisa mengantarkan kita kepada kebenaran. Karena tadi tujuannya sama. Ma'rifatul haq wa fi'lul khair. Ya kan? Tapi jalur menuju hak wal khair itu beda. Satu pakai wahyu, satu pakai kemampuan manusia. Kan gitu kan. Itu zaman itu Ibn Rushd itu keren sekali Mas. Gara-gara Ibn Rushd menggagas itu yang dibahas di kitab yang sudah kita hatamkan, Fathul Maqol, itu Ibn Rushd bisa memberikan inspirasi kepada orang-orang Eropa sampai mereka mendirikan Averroisme Latin. Ya. Kemudian dari Averroisme Latin itu salah satu yang terinspirasi adalah Aquinas, Thomas Aquinas. Thomas Aquinas itu kan mengcopy paste apa yang dikatakan oleh Ibn Rushd sebenarnya. Yang dilawan itu kan Agustinus. Agustinus itu orang tokoh penting di abad pertengahan lah itu.
ya. Yang mengatakan ya kebenaran itu ya hanya gereja sebenarnya. Sejarah itu sudah ditentukan oleh takdir Tuhan gitu. Yang diharapkan adalah ya city, ya ada negara atau kawasan yang kita patut dambakan, kata Agustinus, adalah the city of God. Maksudnya adalah akhirat. The earth city itu menurut dia nggak penting lah. Jadi duniawi nggak penting. Nah, siapa namanya Aquinas itu saat itu menggagas apa? Alam semesta tidak dihancurkan oleh grace, anugerah ilahi, melainkan disempurnakan olehnya. Intinya adalah dia ingin mengatakan dunia ini nggak jelek-jelek amat. Iya, akhirat itu tujuan kita. Tapi dunia ini walaupun tidak sempurna, itu tuh nggak jelek-jelek amat. Kita juga perlu memperhatikannya. Saat itu Aquinas ngomong kayak gitu, itu dianggap wah revolusioner, Mas. Itu padahal kan selaras dengan Islam ya. Wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Nah, Thomas Aquinas itu sebenarnya menggagas itu tadi. Itu tadi yang ingin saya katakan, dorongan kita untuk membebaskan cara pikir tapi bertanggung jawab itu satu. Ya, nggak ada orang yang mau untuk dipaksa. Cara mikirnya dipaksa kan nggak enak. Cara bertindaknya dipaksa itu kan nggak enak. Pada dasarnya itu satu. Tapi turuku mumarosatiha, cara untuk mempraktekkan kebebasan yang bertanggung jawab itu beda antara satu lingkungan dengan lingkungan lain, satu masa dan masa lain. Oke. Wa tasawwurud dinamikiyu maksudnya. Lil usuli, dan konsepsi dinamis lil usuli bagi prinsip-prinsip agama maksudnya. Huwa aidon ihtimalun ma'at tasawwuri tsabitilaha. Itu juga hal yang mungkin untuk dipilih. Ma'at tasawwuri tsabitilaha, dengan konsepsi yang statis tentang prinsip-prinsip agama. Wa tasawwurul amali lil aqaidi, konsepsi praktis pada keyakinan. Wa aidon ihtimalun, itu juga probabilitas yang patut untuk dipilih. Amamat tasawwurin nadharilaha, di hadapan konsepsi teoritis tentang keyakinan. Yang ingin dikatakan adalah konsepsi apapun di dalam teologi dan keyakinan itu menurut Hasan Hanafi sama-sama bisa dipilih. Mau konsepsi yang dinamis, progresif, oke. Tapi yang statis kadang juga perlu gitu. Mau yang apa tadi? Praktis, Islamnya yang praktis-praktis saja, oke. Yang teoritis juga nggak ada masalah. Jadi di sini Hasan Hanafi ingin mengatakan konsepsi apapun di tradisi it's okay. Jangan dimusuhi. Iya. Kan ada orang kadang begini, dulu deh saya zaman di Mesir itu. Saya orang Usuluddin kan ya. Itu kadang diledek sama anak-anak. Kalau biasanya anak Al-Azhar zaman saya itu prodi yang dipilih itu kalau tidak Usuluddin, syariah. Ada lugoh sih bahasa sebagian gitu. Ada yang dirosat. Tapi yang paling banyak kalau nggak syariah Usuluddin. Bagi orang-orang Usuluddin tuh, kalau ngeledek anak-anak syariahnya, wudu masih dibahas itu. Air tohirun mutohirun, masa sampai sini masih bahas kayak gituan gitu. Tapi kemudian bagi anak-anak syariah itu ngeledek kami yang anak-anak Usuluddin sama yang filsafat, Tuhan kok dipikirin. Udahlah, sholat aja lu gitu. Iya, zaman itu juga akhirnya kayak ada pengkotak-kotakan gitu loh. Seolah-olah ya bagi orang filsafat ya ngapain bahas soal hal-hal yang dulu tuh saya zaman di Mesir tuh nggak suka Bahsul Masail, nggak suka saya. Apa ini Bahsul Masail? Nggak suka saya. Ternyata sampai ke Jakarta terus jadi pengurus LBM.
Nggak suka saya. Apa ini? Ekonomi syariah itu saya nggak suka tuh. Ekonomi kok disyariahkan gitu, nggak suka saya. Cenderung sekuler jadinya. Sekuler banget. Tapi itu tadi, ini Hanafi, guru saya malah justru enggak. Yang dinamis itu oke. Yang statis juga oke. Itu kan masa sih, kacau juga nih. Masa teologi yang statis itu masih oke juga gitu. Bahkan tempo hari saya sudah pernah cerita kalian. Biasanya kita kalau di Indonesia kan terkait dengan teologi Khawarij kita memusuhi kan. Khawarij nih, neo-Khawarij. Orang garis keras itu kan. Hanafi enggak loh. Hanafi bilang, Khawarij itu ada bagusnya. Karena Khawarij adalah satu-satunya kelompok Islam, teologi Islam yang pertama kali menggagas demokrasi. Saya pernah sampaikan kok di sini ya, bahwa kalau orang Syiah itu memilih pemimpin berdasarkan keturunan Nabi itu bukan, ya kan? Kalau orang Sunni ini orang Quraisy bukan, minimal orang Arab bukan. Nah kalau orang Khawarij itu yang penting kompeten mas, meritokrat, keren. Nah itu Hanafi di situ tidak memusuhi tradisi apapun. Bagi dia ini masing-masing barangkali diperlukan di momen tertentu. Ya. Dulu saya zaman masih S1 nggak suka dengan moderatisme mas. Bagi saya itu moderat, Islam moderat apaan itu? Nggak, cemen bagi saya itu cemen. Harus mihak dong itu. Mau kiri atau kanan sekalian gitu. Iya, tapi ternyata di Indonesia yang dibutuhkan moderatisme kemarin kan. Kenapa? Karena yang kita hadapi Islam garis keras. Tapi kalau sekarang Islam garis keras sudah mulai dikandangin loh mas. Ya kan? Kelompok-kelompok radikal kan udah nggak ada. Menurut teman saya wacana moderat itu sekarang udah mulai ini mas. Sudah mulai relevansinya itu udah mulai bergoyang tuh. Tapi kalau kemudian kalian udah mulai ngomongin kiri Islam tuh udah mulai bisa relevan saat ini. Ya. Kenapa? Karena sekarang apa? Oposisi udah nggak ada. Misalnya, semua ke tengah semua. Moderat itu kan ke tengah semua kan? Ke tengah semua. Jadi ya nggak asik lagi. Coba kalian anak muda mana enak, mana menarik sesuatu yang udahlah harmoni aja, kan nggak asik. Pengennya kan, wow akbar, apa demo itu kan. Wa min tamam, dan dari situ yakunu idhamu hadorotina bi annaha hadoratun wihdatun la tata'addad wa bi annaha hadaratu ittifaqin la ihtilafa idhaman batilan ya. Dari situ maka tuduhan terhadap peradaban kita, maksudnya peradaban Arab Islam, sebagai peradaban tunggal yang tidak plural, sebagai peradaban konsensus ittifaq yang tanpa disensus, tanpa perbedaan, idhaman batilan, itu adalah tuduhan yang keliru. Seolah-olah peradaban Islam itu satu. Enggak. Peradaban Islam itu tidak ada pluralitas. Enggak, ada pluralitas. Peradaban Islam itu hanya mencari kesepakatan-kesepakatan, sintesis. Enggak, ada ikhtilaf juga. Seperti tadi ya. Contohnya tadi ada yang kita contohin dari tadi lah. Ada tanzih, ada tashbih. Dan banyak itu. Kayak kita di fikih apalagi ya. Perbedaan banyak betul. Li'anna karena ahammu ma yumayyizu turathunal qadimi, karena salah satu yang paling penting, ciri khas terpenting dari tradisi lama kita adalah annahu a'ta majmu'atan minal ihtimalatil muta'addidati. Dia memberikan sekumpulan kemungkinan-kemungkinan yang beragam. Tatoyarot min ajliha ar-riqabu hinal ihtiyari bainaha, yang menjadikan orang yang mengawasi atau peneliti tentangnya itu bingung
untuk memilihnya. Begini teman-teman, di sini Hanafi menyatakan tradisi Islam itu nggak satu kok, beragam. Di buku ini ya, ada buku dia yang judulnya Muqaddimah fi Ilmil Istighraq, dia ngomong sebaliknya. Bahwa perbedaan antara peradaban Arab Islam dengan peradaban Eropa Kristen adalah peradaban Arab Islam itu cenderung sentripetal, memusat. Al-Quran adalah pusat dari peradaban Arab Islam dan ilmu-ilmu itu fokusnya kepada Al-Quran. Maka disebut dengan peradaban sentripetal. Di sisi lain, peradaban Eropa itu menurut Hasan Nafi sentrifugal, menjauh dari pusat. Seperti kita ketahui lah, ada aliran-aliran filsafat itu kan saling mengkritik ya. Ada rasionalisme, contoh yang dari modern aja lah ya. Ada rasionalisme Descartes, nanti dikritik oleh empirismenya orang-orang Anglo-Saxon, Hume misalnya. Kemudian muncul siapa? Immanuel Kant mengkritik dua-duanya. Rasionalisme nggak cukup, empirisme nggak cukup, munculin dia. Oh, pengetahuan itu ada yang a priori, ada yang a posteriori, yang itu kan. Kant kemudian mengkritik cara kita berpikir, critic of pure reason, ya kan. Kemudian muncul Hegel. Hegel berusaha untuk melampauikan. Dia mengatakan, oh ada dialektika, ya kan? Ada tesis, antitesis, sintesis. Tapi menurut Hegel, dialektika itu terjadi di apa? Di ide, di pikiran. Muncul Marx bilang, loh, nggak cukup tesis, antitesis dan sintesis itu nggak cukup hanya di pikiran doang. Di kehidupan nyata juga ada kapitalis sebagai tesis, ada kaum proletar sebagai antitesisnya, kaum buruh. Nanti kemudian diharapkan muncul kondisi komunis di mana tidak ada lagi kelompok yang di atas dan di bawah, sama senang lah ya, sama rata istilahnya apa? Iya. Tanpa kelas, nah gitu. Tapi kemudian muncul lagi apa? Tadi kapitalis lawan Marxis. Kemudian Marx itu kan, bagi Marx yang penting apa? Sosial, ya kan? Yang penting masyarakat, kelas buruh, misalnya gitu. Individu nggak dipikirin, maka muncul eksistensialisme, mengkritik Marx gitu. Individu itu bagi orang-orang kayak Jean-Paul Sartre itu ya ini kalau kita semua harus ngikut, ini kaum buruh itu ini kekanak-kanakan bagi dia. Jadi masing-masing individu harus eksis, eksisten, present, essence ya, wujud ya. Eksistensi mendahului esensi. Jadi manusia itu condemned to be free. Manusia itu dikutuk untuk bebas. Tapi harus tanggung jawab. Itu kan. Jadi masing-masing kita itu menurut orang-orang eksistensialis itu harus menunjukkan dirinya dengan keragaman masing-masing. Tapi kemudian muncul apa lagi? Strukturalisme. Bagi strukturalisme, kata siapa manusia ada. Ini manusia kayak gini nih kan ditentukan oleh struktur. Ini kan santri, ya kan? Mereka pakai peci, pakai sarung. Ini kan ada struktur aja. Pak Zen di sini pakai peci, pakai ini ya karena struktur aja, gitu loh. Individu sebagai individu, kata orang strukturalis nggak ada. Semuanya adalah korban dari struktur. Tapi kemudian muncul apa? Poststrukturalis. Poststrukturalis menyatakan apa? Bahwa ya struktur itu sebenarnya ya mengekang ya, struktur mengekang dan cenderung ada hal-hal yang sebenarnya beyond struktur, karena struktur itu kan seolah-olah ada tanda dan ada petanda ya, ada
signified ya kan, tanda dan ditandai semacam itu, seolah-olah ini udah ada sistemnya ya, apakah diakronik atau sinkronik, apakah paradigmatik atau apa lagi, saya agak lupa nih, udah lama nggak bahas ini semiotika. Intinya hal-hal yang struktural kayak gitu ternyata bisa didobrak oleh poststrukturalis. Didobraknya apa? Ini sebenarnya tidak ada yang ajak. Kata siapa kita bisa didefinisikan. Emangnya ada adakah identitas? Maka muncul kayak siapa misalnya? Michel Foucault. Don't ask me who I am. Don't ask me to remain the same. Jangan tanya siapa aku. Jangan harap aku nggak berubah. Bagi dia identitas itu apa? Dia berubah terus kayak gitu. Tapi kemudian anything goes. Apapun bisa berlaku di wacana postmodern atau poststrukturalis. Maka kemudian hasilnya apa? Post-truth tau ya? Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Nah, ini mulai ada kritik lagi. Dan kayak gitu. Ini yang ingin saya katakan tadi. Hanafi bilang bahwa Eropa itu cenderung menjauh dari pusat. Nggak ada pusatnya. Nah, Islam justru menurut Hanafi di buku Muqaddimah fi Ilmi Istighraq itu malah tadi memusat. Nah, di sini bertolak belakang nih. Di sini bilang, oh enggak. Islam justru enggak satu tuh. Oke. Nah, sepertinya kontradiktif ya. Tapi saya berusaha untuk memahami, enggak juga nih. Bisa dibalik. Dibaliknya begini. Pada dasarnya peradaban kita baliknya begini. Pertama yang kita ungkapkan adalah teori dia di Muqaddimah fi Ilmi Istighraq yang menyatakan bahwa peradaban Islam itu memusat. Kemudian pakai teori yang kedua ini bahwa ada keragaman dalam peradaban Arab Islam. Jadi pada awalnya peradaban Arab Islam memang memusat pada Al-Quran ya. Dari Al-Quran muncul beragam ilmu. Tapi tadi karena itu ya muncul keragaman. Tafsir aja nggak satu kan Mas ya. Wah, satu ini bisa kemana-mana itu. Sampai sekarang juga orang bisa nafsirin Al-Quran. Nggak satu. Fikih juga oke lah ada 4 mazhab. Tapi itu kan masih ada basul masail yang nggak ada habis-habisnya juga. Artinya reproduksi gagasan di Islam itu memang tidak satu, tidak tunggal, selalu muta'addid dan selalu mukhtalif ya, beragam. Oke itu. Oke. Fal ijtihadu, ini menarik lagi. Fal ijtihad laisa faqat manhajan fi usulil fikhi. Bukan hanya metode di dalam usul fikih. Bal huwa aidon manhajun fi usuliddin. Ijtihad juga metode di dalam ilmu usuluddin, ilmu kalam atau ilmu tauhid teologi Islam. Walaisat wadhifatuhu, tugas dari ijtihad tidaklah hanya hiyal qiyasu fil ahkam. Ijtihad tugasnya tidak terbatas untuk membandingkan, mengkiaskan dalam hukum-hukum. Wahia, hukum-hukum adalah af'alus suluk, tindakan-tindakan behavioristik ya, tindakan-tindakan perilaku. Bal aidon fi ikhtiyarin nadoriyat. Tapi ijtihad juga bertugas fi ikhtiyarin nadoriyat, mencari teori-teori, wa ansabiha, dan mencari yang paling cocok dari teori-teori itu, tibqan lihajatil asri, sesuai dengan kebutuhan kekinian. Ini menarik ya. Bagi Hanafi, ijtihad itu tidak hanya di fikih, Mas. Di di teologi juga ada ijtihad. Ini bagi kalangan Sunni ya, gitu ya. Gimana ini masa kita mau beristihad lagi soal teologi? Biasanya nggak boleh ya kalau di
begini, di sini Hasan Hanafi saya perhatikan dia melampaui Sunni dan Syiah. Sunni, sebagaimana kita tahu, cenderung melarang kita untuk mengotak-ngatik urusan teologis, ya kan? Gak usah lah ngomongin itu. Kita tidak boleh ngotak-ngatik soal sifat 20, Asmaul Husna. Ya udah, kita hafalin aja, keyakini aja. Dan tapi Sunni membolehkan kita untuk apa? Untuk beristihad. Minimal bagi kaum modernis itu kan ada dorongan untuk istihad ya. Kalaupun kita di tradisionalis paling tidak apa istilahnya? Istihad jama'i ya. Istihad secara kolektif. Oke. Di fikih kita di Sunni boleh untuk beristihad, tapi di ranah teologi nggak boleh. Sebaliknya Mas, kalau di Syiah yang saya tahu ya, mohon koreksi kalau keliru, ini ada yang masih kuliah masih di IKES nggak? Yang saya tahu ya, dalam hal fikih orang Syiah itu mengikuti marja, dan marja itu kayak kitanya ini loh Mas, apa namanya? Rujukan madhab lah. Tapi bedanya dengan kita Sunni ya, marjanya orang Syiah itu harus masih hidup. Nggak lucu tuh kalau misalnya marjamu siapa? Imam Syafi'i udah meninggal. Nggak bisa bagi orang Syiah. Marjanya harus masih hidup. Nah, utamanya di ranah fikih Mas, termasuk dalam hal politik. Maka mereka dalam hal perilaku, dalam hal fikih, ya udah ngikuti apa kata marjanya. Misalnya lebarannya kapan? Ya udah ngikuti marja gitu. Nggak boleh ijtihad. Sebaliknya di ranah teologi, di ranah filsafat, di ranah tasawuf, orang Syiah itu kan lebih maju daripada kita orang Sunni. Mereka boleh berpikir dan ngotak-ngatik ranah-ranah yang pemikiran. Makanya tasawuf, filsafat, termasuk dalam hal ini teologi Syiah itu lebih maju daripada kita yang Sunni. Nah itu tadi. Nah ini Hanafi berusaha ngelawan itu semua. Alih-alih melarang ijtihad di salah satu, apakah teologi atau di fikih, dia bolehin semuanya. Kamu mau ijtihad di fikih, monggo. Ijtihad di teologi, silakan. Ini keren juga. Fal ijtihadu, ijtihad menurut Hasan Hanafi, yakumu bitaksisil amali, ini bukan ilmi ini. Fi ilmi usulil fikih. Ijtihad di ilmu usul fikih itu didirikan dengan membentuk hal-hal yang praktis. Apa yang bisa dilakukan. Nah itu ijtihadnya gitu. Tibkon atau topkon li kudrotil fardi. Sesuai dengan kemampuan individu. Wayakumu bitaksisin nadhari. Ijtihad itu berporos pada penciptaan teori fi ilmi usuluddin, di dalam ilmu teologi Islam. Tibkon li mutallabatil asri, sesuai dengan kebutuhan zaman. Nah ini tadi. Kalau ijtihad di ranah usul fikih, di ranah fikih itu kan ranahnya praktis ya, tindakan, af'alul ibad ya, tindakan-tindakan. Maka yang dipikirkan adalah bagaimana kita memikirkan tentang sesuatu yang boleh untuk dilakukan, hal yang praktis. Sementara di ranah usuluddin itu ijtihadnya diwujudkan dengan cara menghasilkan teori tertentu sesuai dengan kebutuhan kekinian ya. Seperti yang tadi lah. Kita sebenarnya ini misalnya gini. Kita sekarang perlunya apa nih?
Apakah masih teologi moderat? Atau kita sudah mulai teologi bias ya. Teologi kerakyatan misalnya gitu. Teologi tanah, teologi lingkungan hidup, teologi kaum mustad'afin itu. Nah, itu tadi di ranah teologis itu mungkin kita melakukan istihad dengan mengacu pada kebutuhan kekinian. Semacam itu. Selanjutnya ini temanya beda sebenarnya. Temanya ini satu paragraf ini tentang pandangan Hasan Hanafi tentang manusia. Nanti paragraf selanjutnya adalah tentang otokritik dia terhadap tulisannya sendiri. Karena saya dari tadi batuk-batuk melulu, jadi kita istirahat dulu. Kita lanjutkan paragraf ini di pertemuan selanjutnya. Jadi temanya insya Allah minggu depan ini tentang yang terakhir aja lah ya, otokritik Hasan Hanafi ya, otokritik Hasan Hanafi. Oke, itu saja untuk malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti teman-teman bisa ngobrol, berdiskusi setelah ini kita matikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.